Tim Satgas Judi Online dari Barreskrim Polri mengungkap kasus situs judi online dengan barang bukti senilai 70 miliar rupiah. Wakabar Barreskrim Polri yang juga Wakil Satgas Judi Online Irjen Asep mengatakan situs dioperasikan oleh warga negara asing dan sudah memiliki 86.000 pengguna. Polisi sudah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini, namun 2 orang masih dalam pencarian. Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terjerat kasus judi online. Salah satu modus yang dilakukan adalah membina situs-situs judi online yang sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Lantas, apa proteksi yang bisa dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital ini? Judi online benar-benar bisa diberantas. Kita bahas bersama pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Selamat petang, Mas Ruby. Terima kasih sudah ada di Kompas Petang. Mas, ini sebelum saya bertanya, saya mau memberikan dulu fakta data dari PPATK yang mengatakan bahwa hasil total transaksi judi online per Maret di Indonesia itu mencapai 600 triliun rupiah. Mungkinkah yang dari pengamatan Anda, apakah mungkin akhirnya ini membuat pegawai Kominfo tergiur juga untuk ikut bermain judi online ini? Ya, jadi siapapun sebenarnya yang terkait penegakan hukum dengan judi online mungkin bisa aja oknum tersebut tertarik seperti yang sudah diungkap oleh Polda Metro kemarin gitu ya. Ya, karena apa? Karena kan tugas dia ini, wewenang dia untuk melakukan pemblokiran. Nah, sedangkan pemblokirannya itu sangat banyak, ribuan setiap harinya yang harus diblokir. Nah, jadi ada kebutuhan masing-masing pihak. Pihak bandar judi online-nya maunya mereka tetap nyala, tidak diblokir. Ada keinginan juga dari oknum Komdigi ini untuk bisa mengakomodir permintaan tersebut, tapi nggak semuanya. Alias sebagian besar dia blokir, sebagian kecil dia bina bahasa dia tadi, tapi setelah itu dia mendapatkan sejumlah uang untuk memberikan fasilitas tersebut, yaitu Oke, fasilitas tidak oke, diblokir. oke. Mas, apakah dari melihat keuntungan yang begitu besar, terus juga ada begitu banyak situs yang mereka gunakan, oknum-oknum ini gunakan untuk keuntungan pribadi. Tetapi dari pengamatan Anda, apakah mungkin ini dilakukan oleh segelintir orang saja dalam jumlah yang sedikit atau sebenarnya ini sindikat sebenarnya? Ya, saya yakin dari investigasi kasus kali ini penyidik itu akan bisa mengungkap bahwa tim ini sebenarnya melakukannya sendiri, small small group saja, atau memang ada arahan pihak-pihak tertentu ataupun yang lebih tinggi di atasnya. Logikanya sih memang mestinya walaupun kewenangan mereka untuk melakukan pemblokiran itu ada, tetapi apakah ada pihak di atasnya yang melakukan supervisi, yang melakukan pengawasan? Apakah dia telah melakukan tugasnya dengan benar, yaitu dikasih tugas untuk melakukan pemblokiran 5.000, apakah sudah dilakukan semuanya atau tidak. Nah, itu akan balik lagi ke tim pengawasannya nih, ataupun atasannya, apakah dia telah melakukan hal tersebut untuk memantau timnya sudah memang benar-benar menjalankan tugasnya secara benar dan tepat gitu loh. Nah, kalau nggak ada pengawasan, logikanya sih oknum-oknum tadi ya memang bisa membuat skenario seperti ini ya terkesan ya yang penting sebagian besar ditutup 10-20%-nya dibuka dan diminta dengan imbalan tertentu. Jadi kepastiannya akan bisa kelihatan kalau nanti investigasi ini sudah berjalan sampai lengkap. Dari pengamatan Anda berarti tidak hanya 10 orang yang melakukan ini, berarti ada yang bisa lebih banyak oknum yang bermain di sini dan juga bukan hanya pegawai biasa di Komdiji atau bagaimana? Iya, kalau kita telusuri apa dari informasi media dan polisi yang sudah diungkap kemarin, ada salah satu yang ditangkap kan ketua tim keamanan informasi di Direktorat Pengendalian Komdiji. Nah, itu menandakan ada level yang apa cukup tinggi walaupun bukan pejabat tinggi tetapi cukup mempunyai kewenangan lumayan tinggi dan dia menyalahgunakan kewenangan tersebut. Nah, nanti tinggal bisa dipastikan tuh apakah dia dia sendiri yang full melakukan hal tersebut dan membuat sebuah tim bayangan untuk mengoperasikan ruko yang di Galaksi, komplek Galaksi, ataukah memang dia ada yang menyetir lagi. Nah, itu Oke, kita perlu oke, pastikan nanti. oke.
Mas Ruby, ini terkait dengan proteksi ke depan. Ini apa yang harus dilakukan oleh Komdiji sebenarnya? Proteksi ke depan terkait pemblokiran atau secara general judi online? Terkait dengan pemblokiran yang lebih maksimal dan juga pembersihan oknum-oknum supaya tidak ada lagi yang bermain. Oke, mestinya ada layering atau lapisan yang lebih optimal, yang lebih tepat, yaitu ada tim yang diberikan tugas untuk melakukan pemblokiran, tapi juga ada tim yang melakukan pemonitoran, yaitu mesti tim yang berbeda, yang tidak saling terkait, tidak ada konflik of interest. Nah, tim yang pengawasan inilah yang bisa memastikan kembali apakah sudah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ada dan semua list sudah di, dilakukan pemblokiran. Nah, kalau tidak kan di tim pengawasan ini akan kelihatan mana saja yang belum, Ya, kenapa terjadi belum dan lain-lain. baik. Itu simpel seperti itu aja sih kalau terkait pemblokiran. Oke, Mas, terakhir singkat saja, apakah sebenarnya perlu ada badan atau lembaga khusus yang akhirnya mengawasi khusus terkait dengan judi online ini? Menurut saya sih tidak perlu. Di Komdiji sudah ada Direktorat Pengendalian, asal disiapkan dengan lebih optimal, lebih tepat dan pengawasan yang lebih baik, pastinya itu bisa dilakukan oleh Komdiji itu sendiri, tidak perlu badan yang baru. Ya, kalau Anda mengamati, Mas Ruby, kalau dengan keseriusan terkait dengan perintah Presiden Prabowo juga, kalau dari bawahannya apakah sudah terlihat serius dalam menangani kasus judi online ini? Menurut saya belum ya, kelihatan dengan kasus ini ya terlihat di depan mata bahwa sebegitu mudahnya, sebegitu beraninya tim-tim di bawah Kominfo di direktorat yang memang mempunyai kewenangan itu. Nah, sehingga masih ada yang miss nih, keseriusan tetapi tidak diikuti dengan implementasi yang benar, yang optimal, Oke, yang diawasi dengan tepat oke. gitu. Terima kasih Mas Ruby atas apa yang disampaikan. Semoga bisa memberikan masukan juga kepada Komdiji untuk ini terkait dengan maksimalitas untuk memberantas judi online ke depan. Terima kasih, salam sehat selalu Mas Ruby.